Oke, nah, karena kita membahas listrik, kita harus tahu nih, apa itu listrik? What is electricity? Apa itu listrik? Oke, listrik itu sendiri pertama kali muncul di peradabannya Yunani kuno. Kata elektron dalam bahasa Inggris sebenarnya datang dari Yunani. Nah, orang Yunani mengenal itu sebagai amber. Amber. Apa sih amber? Nah, kayak gini bentuk. Jadi orang-orang Yunani kuno mengenal ini tuh menyebabkan ada listriknya. Jadi listrik itu ya kayak gini katanya. Dulu ya, belum peradaban baru muncul. Nah, bentuknya seperti ini. Ini beberapa jenis amber. Electricity ya. Setiap materi katanya gini ya. Jadi setiap materi itu terbuat dari atom. Ini beberapa teori tentang listrik. Ini berawal dari setiap materi itu terbuat dari atom. Apa sih atom? Oh, bukan ini ya. Nah. Atom itu seperti ini. Jadi atom yang kita kenal saat ini bentuknya seperti ini ya. Atau ini teori atomnya Dalton. Atau kalau mau dibahas lebih dalam lagi ada banyak teori-teori atom. Ada teori atomnya Dalton, Rutherford, terus kemudian Thomson, itu masih banyak. Ini teori atom, ini yang bergerak ya. Oke, itu. Nah, terus kemudian, atom itu tersusun dari partikel-partikel bermuatan. Ya, atom itu terdiri dari atom yang berisi neutron atau inti atomnya berisi neutron dan proton, terus kemudian dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Di atom itu terdiri dari inti, terus kemudian dikelilingi oleh kulit-kulit atom. Di dalam inti atom terdiri dari neutron dan proton. Terus kemudian dikelilingi oleh kulit-kulit atom yang berisi elektron. Itu ya. Pada umumnya setiap materi itu bermuatan netral. Jadi pada umumnya atau bagian besar setiap materi itu bermuatan netral. Netral itu apa? Netral itu adalah jumlah muatan proton dan elektronnya itu sama. Itu netral. Berarti jumlah misalkan di dalam suatu atom terdiri dari 5 proton, 5 elektron. Oh, berarti atom tersebut bermuatan netral. Jika suatu atom lebih banyak elektron daripada proton, jika di dalam suatu atom lebih banyak elektron daripada proton, maka muatannya negatif. Misalkan protonnya 6, elektronnya 6, protonnya 3. Oh, berarti muatan dari atom tersebut negatif. Itu pun sebaliknya, ya, dengan proton yang lebih banyak daripada elektron, maka muatannya positif. Ya. Oke, masuk ke static electricity. Apa sih static electricity? Nah, ini pernah melihat atau pernah nyobain? Ya, misalkan di mana itu di kalau kita memegang atau megang yang ada di mana di Bandung itu ya, rambut kita akan terlihat berdiri. Itu kenapa bisa seperti itu? Atau misalkan rambut dengan balon, rambutnya akan menempel ke balon. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan ini sebagai fenomena listrik statis seperti itu. Atau misalkan saat kita menyentuh keran, biasanya suka ada keran yang ada strum-strum gitu. Itu juga bagian daripada fenomena listrik statis. Oke, kita bahas lebih jauh. Oke, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu adalah fenomena listrik statis, ya. Jadi kenapa rambut bisa menempel ke balon? Itu bagian dari fenomena listrik statis. Kita bahas lebih jauh. Nah, statis electricity atau listrik statis, nah, kita bahas satu-satu. Statis berarti diam atau tidak bergerak. Oh, berarti listrik statis ya listrik yang diam, gitu ya. Nah, listrik statis berarti elektron tidak bergerak. Misalkan di dalam suatu kawat penghantar, ya misalkan kabel nih, kabel listrik statis itu yang mana? Itu saat lampu tidak nyala. Nah, itu berarti kan diam elektronnya. Elektron yang bergerak di dalam kabel tersebut diam atau tidak mengalir, itu adalah listrik statis. Itu ya. Jadi sebaliknya, jika elektron itu berpindah dari satu atom ke atom yang lain, akan menghasilkan muatan yang sangat kuat. Ya, misalkan atomnya berpindah atau bergerak di dalam suatu kawat penghantar. Kalau atomnya bergerak, berarti kan lampunya akan menyala. Itu
sudah akan menghasilkan arus muat. Oke. Nah ini bagian muatan listrik atom. Atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom itu yang ini terdiri dari muatan proton, neutron. Neutron itu adalah muatan netral. Di sini neutron itu dia tidak bermuatan. Inti atom terdiri dari neutron dan proton. Neutron tidak bermuatan, proton itu muatan positif dan dikelilingi oleh kulit-kulit atom. Oke, ini ya, kulit atom terdiri dari muatan-muatan negatif. Nah, di sini, di kulit atom ini, di inti atom, proton itu tidak bisa bergerak atau misalkan protonnya pindah ke kulit, nggak bisa. Protonnya masih tetap di sini. Stay di inti atom, nggak bisa keluar, nggak bisa ke kulit-kulit. Nah, yang dapat berpindah hanya elektron-elektron ini, karena kulit-kulit atom itu banyak, maka elektron itu akan bergerak. Dia mendekati inti atau menjauhi inti, tergantung dari energi si elektron itu tadi. Tuh. Ya. Oke. Jadi, di dalam inti atom terdiri dari muatan neutron. Neutron itu tidak bermuatan, dan proton atau muatan positif dikelilingi oleh kulit-kulit atom bermuatan negatif. Proton tidak bergerak, sementara elektron itu akan bergerak. Kenapa kok hanya proton yang bergerak? Ya, kenapa hanya proton yang bergerak? Karena proton ukurannya lebih kecil, 1000 kali 10.000 atau 1000 ya, 1000 kali lebih kecil daripada proton. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka memungkinkan dia untuk bergerak fleksibel, bergerak kemana saja. Itu maksudnya. Ya, ini muatan listrik. Nah, ada tadi proton, ada elektron. Proton tadi muatan positif, elektron muatan negatif. Gimana kalau misalkan muatan positif dan muatan negatif ketemu? Apa yang terjadi? Maka akan terjadi gaya tarik menarik. Itu misalkan yang proton itu kita ibaratin sebagai laki-laki. Proton elektronnya perempuan. Gimana kalau misalkan laki-laki dan perempuan ketemu gitu? Akan timbul ketertarikan. Nah, itu berarti sifat normal ya. Ketertarikan itu sifat normal alami. Nah, ini juga partikel juga sama. Muatan listrik juga sama. Muatan listrik positif, muatan listrik negatif, berbeda jenis, saling ketemu, akan timbul ketertarikan. Ada daya tarik menarik. Muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Gimana kalau misalkan muatannya yang sejenis ketemu? Kan positif dan positif, maka gayanya apa? Tolak menolak. Itu sifat alaminya ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ya akan saling menolak, tidak bisa. Itu ya. Pun sama, elektron juga sama, elektron dengan elektron ketemu akan timbul gaya tolak. Muatan yang sejenis akan tolak menolak. Kayak gitu ya. Oke, elektron, nah itu tadi, elektron dapat berpindah. Elektron dapat berpindah dari satu objek ke objek yang lain. Contohnya misalkan di sini. Awalnya ini netral, objeknya bermuatan netral. Ketika digosok, nah ini akan berpindah. Siapa yang berpindah? Elektron. Ingat di sini tadi, yang dapat berpindah itu hanya elektron. Jadi ketika ini digosok, misalkan ini satu objeknya digosok dengan objek yang lain, ini misalkan logam, ini batu, logamnya digosok dengan batu, maka akan terjadi perpindahan elektron. Ya, yang dapat berpindah hanya elektron. Elektron berpindah. Kalau di sini elektron berpindah dari mana? Dari batu ke logam ini. Jadi objek yang bermuatan positif akan atau netral akan menjadi muatan negatif jika kehilangan elektron. Kalau misalkan dia kehilangan elektron, berarti si objeknya jadi muatan positif karena elektronnya hilang. Kalau objeknya menerima elektron, berarti dia bermuatan negatif karena muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positif. Ini si objeknya jadi positif, terus kemudian si logamnya jadi negatif. Kenapa negatif? Karena dia menerima elektron. Jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Kayak kita lihat di sini. Protonnya cuma 3. Elektron atau muatan negatifnya ada 5. Oh, berarti di sini muatannya jadi negatif. Nah, si batu ini dia lebih banyak muatan positifnya, protonnya. Protonnya 3, elektronnya 1. Oh, berarti batunya menjadi bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak.
daripada garis. Itu ya, paham ya? Seperti itu. Ini konsepnya seperti ini. Ingat. Pokoknya, ingat nih, hanya elektron atau muatan negatif yang mampu berpindah dari satu objek menuju objek yang lain, proton muatan positif tetap di tempat. Ini harus diingat. Ya. Ini biasanya akan sering muncul di beberapa contoh kasus. Pokoknya konsepnya, elektron atau muatan negatif yang mampu berpindah dari satu objek menuju objek yang lain. Tuh. Proton atau muatan positif tetap di tempat. Ya, harus diingat. Oke, ingat ya. Nah, cara membuat benda bermuatan listrik, misalkan kita mau membuat benda awalnya netral nih, kita mau jadikan dia jadi negatif atau jadi positif. Nah, itu ada 3 cara. Pertama dengan cara digosok kayak seperti yang tadi, antara logam dengan batu atau logam dengan kain, itu dengan cara digosok. Ada lagi dengan cara dikonduksi, juga dengan cara diinduksi. Ada 3 cara membuat benda bermuatan listrik, gitu ya. Oke, dengan cara digosok. Nah, ini listrik pada bahan insulator dan konduktor. Insulator dan konduktor itu maksudnya, insulator itu kan bahan-bahan yang sulit untuk menghantarkan listrik ya. Kalau konduktor bahan yang mudah untuk menghantarkan listrik. Oke, di sini gerakan partikel muatannya, kalau di listrik insulator, partikel muatannya tidak mudah bergerak, tidak bebas bergeraknya, gerakannya terbatas. Kalau di listrik pada bahan konduktor, itu partikel muatannya akan bergerak bebas. Stabilitas atau kelincahannya di listrik konduktor, pembawa listriknya ini tidak, nah ini ya, berarti ini lebih lincah di sini karena tadi gerakannya bebas, berarti dia lebih mudah bergerak kemana saja. Kalau metode pembuatan listriknya, kalau di bahan insulator itu dengan cara digosok seperti yang tadi. Kalau di bahan-bahan konduktor itu dengan cara diinduksi atau konduksi. Ini jenis-jenisnya. Ada kaca, terus iron wall dan lain-lain. Ini partikel-partikel konduktor. Konduktor itu berarti bahan yang mudah menghantarkan listrik. Kalau insulator bahan yang sulit untuk menghantarkan listrik. Ya, gelas atau kaca, wall stick atau perspektif ya. Oke. Nah, dengan cara digosok charging itu tadi pemberian muatan, pembuatan benda menjadi bermuatan. Karena awalnya itu tiap benda muatannya netral. Netral itu artinya jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatif itu sama. Oke. Ini contohnya misalkan gini, ada menggosok penggaris plastik dengan kain wol. Ini awalnya kain wol dengan penggaris itu muatannya sama. Netral, sama-sama netral. Kain wol muatannya netral, penggaris juga awalnya netral. Ini sebelum digosok kain. Setelah digosok kain wol, penggaris akan bermuatan negatif. Setelah digosok kain wol, penggaris akan bermuatan negatif. Ingat tadi konsepnya, yang dapat berpindah itu hanya elektron. Berarti kalau penggarisnya bermuatan negatif, berarti ada terjadi perpindahan elektron. Dari mana? Dari kain wol. Berarti kan kain wol, elektron dari kain wol berpindah ke penggaris, sehingga penggarisnya kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif. Elektronnya bermuatan negatif, kain wolnya menjadi bermuatan positif. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan elektron. Jumlah elektronnya lebih sedikit. Karena dia bermuatan positif. Oh, itu berarti ya. Jadi yang berpindah hanya elektron. Ingat tuh, yang berpindah hanya elektron. Ini pada penggaris. Selanjutnya ada menggosok kaca dengan kain sutra. Gimana nih kalau misalkan kaca yang digosok dengan kain sutra? Awalnya tetap sama, mau baik kaca ataupun kain sutra, ini sama-sama netral. Setelah digosok, ternyata kaca menjadi bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Berarti terjadi perpindahan elektron. Jadi di kaca itu elektronnya lebih sedikit.
Kayak gitu ya. Jadi jadi di sini setiap awalnya setiap benda ini bermuatannya netral nih, semuanya netral. Setelah digosok ternyata kacanya jadi bermuatan negatif, bermuatan positif, berarti dia sudah kehilangan elektron. Di dalam kaca ini protonnya lebih banyak dari elektron, berarti elektron dari kaca pindah ke kain wol sehingga kain wol menjadi kelebihan elektron, maka kain wol menjadi negatif, atau kain sutra ya, sutranya jadi negatif dan kacanya jadi positif. Ya, seperti itu. Ini dengan cara digosok. Selanjutnya ini beberapa jenisnya. Ini ada wol rambut, terus kemudian kaca, silikon wol, dan lain-lain. Ini ya. Ini ebonit juga sama, ketika digosok dengan kain ini, dia akan bermuatan negatif. Ini dia akan menjadi negatif, positif. Ini dengan cara digosok. Nah, selain digosok, pemberian muatan juga bisa dengan cara konduksi. Konduksi adalah, ini konduksi itu apa? Mendekatkan benda yang bermuatan Oke, konduksi itu apa? Konduksi adalah mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Gitu ya. Misalkan apa? Awalnya dia tidak bermuatan atau netral. Ini si benda yang didekatkan dia misalkan muatannya negatif. Didekatkan ke benda yang bermuatan netral. Dengan begitu benda yang tadinya tidak memiliki muatan listrik akan memiliki muatan listrik. Maka konduktor bermuatan negatif, logam. Sebuah logam diberi muatan negatif. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konduktor bermuatan negatif atau logam. Di sini sebuah logam diberi muatan. Ini seperti ini, sama seperti ini atau sama. Ini konduksi atau konduktor. Konduktor itu kan apa? Mengalirkan muatan. Ya, mengalirkan muatan. Seperti itu. Jadi benda didekatkan ke benda bermuatan listrik, didekatkan ke benda yang tidak bermuatan. Nah, awalnya dengan begitu, benda yang tadinya tidak memiliki muatan listrik akan memiliki muatan pun sebagainya, ya, baik negatif ataupun positif. Jadinya seperti itu. Jadi negatifnya akan turun ke bawah, turun ke sini, dia akan menjadi bermuatan. Lanjut dengan cara induksi. Tadi ada cara digosok, terus kemudian konduksi. Selanjutnya ada induksi. Apa itu cara induksi? Cara induksi dilakukan dengan cara memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya adalah dengan mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Hampir sama dengan konduksi, bedanya adalah kalau ini misalkan ini awalnya netral nih, benda ini awalnya netral artinya positif negatifnya tersusun acak, gitu, ada di mana-mana. Nah, setelah didekatkan dengan muatan positif, karena tadi prinsip dari atau sifatnya dari muatan listrik itu yang sejenis akan tolak-menolak, yang berbeda jenis akan tarik-menarik, gitu ya. Di sini berarti muatan positif ketika didekatkan ke sini, yang negatifnya akan mendekat. Kenapa mendekat? Karena dia berlawanan jenis. Sementara muatan positif akan menjauh karena dia sejenis. Itu dengan cara induksi ini. Kalau kita mau potong, misalkan kita mau potong nih di sini sampai sini. Ini soal kita mau potong sampai sini. Nah, ini kita punya dua benda bermuatan, muatan negatif, muatan positif. Tapi ini tidak bertahan lama kelamaan dengan proses ionisasi, dia berinteraksi dengan udara, lama kelamaan dia akan kembali netral. Ya. Seperti itu. Ini pemberian muatan. Jadi ada 3 cara pemberian muatan, yaitu dengan cara digosok, terus kemudian dengan cara konduksi, ada lagi dengan cara induksi. Ya. Oke. Ini pemberian muatan. Gimana kalau misalkan saya mau menghilangkan muatannya? Jadi saya mau kembalikan lagi nih, kembali ke posisi semula.
Tuh, objek yang sudah diberi muatan dapat dinetralkan kembali dengan melepaskan muatan atau discharging namanya. Gitu ya. Dengan cara melepaskan muatan yang lebih tadi, lama kelamaan berarti si bendanya akan kembali netral. Dengan cara apa? Oke, dengan cara bahan insulator. Nah, kalau bahannya insulator itu dapat dilepaskan muatannya dengan cara dipanaskan atau dibiarkan pada kondisi yang lembab. Gitu ya. Kita panaskan saja, lama kelamaan dia akan kembali netral. Atau misalkan kaca kan udah jadi positif nih. Atau kalau kaca ya kaca. Terus kemudian kalau kaca misalkan bisa dipanaskan atau dibiarkan pada kondisi yang lembab. Jadi dia akan kondisi yang lembab itu kan banyak mengandung ion-ion negatif. Elektron-elektron bebas bergerak, lama kelamaan dia akan terionisasi kembali ke keadaan semula, kembali netral lagi. Yang kedua, kalau misalkan bahannya konduktor, bisa dilepaskan muatannya dengan cara dimasukkan ke dalam tanah. Ini biasanya di beberapa peralatan elektronik itu biasanya ada yang menggunakan konsep atau prinsip ground atau earth, dibumikan ke bawah. Nah, bumi itu kan sebagai pusatnya listrik itu di bumi. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada cara pembuatan listrik, pemberian muatan pada suatu logam, ada lagi penghilangan atau dinetralin lagi si logam. Gitu. Paham ya? Oke, coba kita lihat simulasinya seperti apa. Ini simulasinya. Misalnya gini, ada dua balon nih. Awalnya kan netral ya, si balonnya netral. Ini juga sama netral. Gimana kalau misalkan ini baju juga netral awalnya. Kalau misalkan kita dekatkan, maka yang terjadi apa? Terjadi perpindahan elektron ke si balon. Nah, sehingga balon menjadi bermuatan negatif. Nah, balon negatif, baju positif. Jadi kalau didekatkan ya ini akan tertarik. Nah, berbeda jenis. Tuh. Oke, kalau ini, nah ini juga sama Ru. Yang negatifnya akan menolak karena dia sejenis. Kalau ini nggak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Karena ini netral. Ini habis, elektronnya sudah berpindah. Ingat tadi yang bisa berpindah itu hanya elektron, itu ya. Protonnya tetap saja, ini proton nggak bisa berpindah hanya elektron. Ini elektron ketemu elektron, dia akan saling tolak. Ya. Selanjutnya, gimana kalau magnet sih medan listrik, sorry ya, bukan dan ini kalau medan belum medan. Oke, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya hukum-hukum dari si listrik statis itu, ya. Ada beberapa hukum listrik statis. Apa saja hukumnya? Pertama, pada tahun 1785, Charles Augustin Coulomb menemukan hukum dasar gaya listrik, gitu ya. Dasar gaya listrik, katanya apa? Ya, jadi setelah dia menemukan suatu hukum, dia coba-coba, dia menemukan suatu hukum, kemudian dia menyampaikan apa yang dia temukan. Katanya gini, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan. Ya, jadi dia misalkan ada dua buah muatan, tadi muatan positif dan negatif ketemu, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Atau misalkan yang sejenis ketemu, akan terjadi gaya tolak-menolak. Itu ternyata berbanding lurus dengan muatan masing-masing.
berarti semakin besar muatannya, semakin besar gaya tarik. Muatannya besar, gaya tariknya besar. Atau dia berbanding terbalik dengan jarak. Itu kan misalkan orang LDR-an nih. Orang LDR yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung. Ya nggak? Gaya tariknya kan lemah. Tuh, kalau deket kan, wah orang mari ketemu. Jadi gitu ya. Jadi yang semakin dekat berarti gaya tariknya semakin kuat. Semakin jauh berarti gaya tarik atau tolak menolaknya makin jauh. Yang makin dekat kan kalau ditolak juga sangat kuat gaya tolakan. Atau gaya tarik menarik pas juga kuat tarik. Itu ya. Tuh, jenis tarik menariknya kuat kalau makin dekat, yang berbeda jenis makin dekat gaya tolak menolaknya semakin kuat. Jadi berbanding lurus dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan jarak. Gitu. Oke, nah, hukum ini disebut sebagai hukum Coulomb. Hukum Coulomb diambil dari namanya penemunya. Siapa? Charles Augustin Coulomb. Namanya Coulomb ya. Jadi ada Coulombnya, Charles Augustin Coulomb. Itu ya, menemukan hukum dasar gaya. Oke, nah ini. Ada misalkan muatan positif dan negatif dipisahkan oleh jarak tertentu akan timbul gaya tarik menarik. Atau misalkan ini yang dekat, ini kalau misalkan muatannya sejenis akan timbul gaya tolak menolak. Baik tarik menarik atau tolak menolak itu besarnya sama. Setelah dia menemukan berapa sih kira-kira gaya tarik menarik atau tolak menolaknya, dia menemukan suatu hukum atau rumus hukum Coulomb ya. Jadi biar mudah, berapa gaya tarik menarik atau tolak menolaknya? Itu dengan cara apa? Gaya itu sama dengan konstanta Coulombnya ini atau konstanta pembandingnya dikali dengan muatannya. Kan ada muatan 1, muatan 2 dibagi dengan jarak si muatannya tersebut. Jadi makin jauh muatannya, makin besar R-nya, makin kecil F. Nah, keterangannya F itu gaya Coulombnya karena orang yang menemukannya Coulomb untuk menghargai jasa dia menemukan suatu teori atau hukum dinamakan sebagai Coulomb Law atau hukum Coulomb. Gaya Coulomb simbolnya Newton karena gaya maka satuannya Newton. Terus kemudian ada konstanta pembanding atau konstanta Coulomb besarnya 9 kali 10 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini besarnya si konstanta Coulomb itu 9 kali 10 pangkat ya. Ini konstanta pembandingnya muatan Q1 adalah muatan 1. Ini besarnya bervariasi gantung dari besarnya si muatannya. Ini muatan 1, muatan 2, R-nya adalah jarak muatan. Jarak antara muatan kedua muatan tersebut. Oke. Misal gini. Contoh misalkan ada dua benda A dan B masing-masing bermuatan 6 mikrocoulomb dan min 4 mikrocoulomb. Ya, ada 6 dan min 4 mikrocoulomb dipisahkan pada jarak 2 cm. Jika nilai konstantanya 9 kali 10 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, maka gaya tarik menariknya di sini maksudnya 6 dan min 4. Nah, 6 itu berarti menandakan bahwa dia itu muatannya proton atau muatan positif. Sementara min 4 itu berarti menandakan bahwa dia muatannya adalah elektron. Maka gaya interaksinya adalah tarik menarik. Ya. Oke. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Nanti ditanyakan di akhir pelajaran. Oke. Nah, ini jawabannya adalah kita tulis dulu ada 6 mikrocoulomb, terus kemudian ada min 4 mikrocoulomb. Jadi biasanya ini kalau misalkan untuk penjumlahan atau mencari hasilnya, ini plus minusnya nggak usah dimasukkan karena minus di sini bukan nilainya min 4 ya, tapi jenis muatannya adalah elektron. Bukan 6 coulomb, bukan 6 mikro. Di sini ada mikro itu bilangan 10 pangkat min 6 atau 0,00001. Ini sangat kecil, 0,0006 kalau 6 mikro. Ada 6 angka setelah koma. 6 mikrocoulomb berarti
0,00006 atau secara secara singkat bisa ditulis sebagai 6 kali 10 pangkat min 6. Berarti partikelnya sangat kecil, ya. Muatannya sangat kecil. Dan 4, di sini nggak usah ditulis minusnya, karena minus di sini menandakan bahwa dia adalah muatannya elektron. Ketika pertanyaannya adalah gimana interaksi antara muatan tersebut, akan tarik-tarik karena berbeda jenis. Kemudian ini ya, 6 kali 10 kita satukan besaran yang sama. Ini yang sama ini 9, ada 9 variabel yang sama kita satukan, 9 6 4, 9 kali 6 kali 4, terus yang sejenis juga kita satukan. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, karena di sini sama variabelnya 10, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. 9 ditambah min 6 ditambah min 6, berarti 9 min 6, 9 dikurangi 6 dikurangi. Berarti 4 di sini 2 kali 10 min 2 kuadrat, itu kan 2 kuadrat 4. 10 min 2 kuadrat ya 10 pangkat 4. 4 kali 10 min. Tuh, ini kalau jelas. Berarti F-nya sebelum sampai ke yang ini, F-nya itu gimana? 9 kali 6 kali 4 itu kan 54. Ya, 54 dikali 10 pangkat berapa? 9 dikurangi 6 dikurangi 6. 9 kurangi 6, 3 kurangi 6 berarti min 3. Pangkatnya pangkat min 3. Ada di sini ada pangkat 3. Ini terus kemudian per atau dibagi 4 ya, kali 10 pangkat min 4. Maka F-nya sama dengan 54. Kan ini bisa, atau bisa juga kayak gini. Ini kan 9 dikali 6 dikali 4. Ini kan 4, berarti 4-nya bisa kita hilangkan nih. 4 ini sama 4 ini bisa dicoret ya. Sama ini dicoret. Ini 4 ini sama 4 ini bisa dihilang. Tuh. Berarti tinggal 9 kali 6. Tinggal 9 kali 6. Nah, berarti 9 kali 6 ya 54 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. Kalau pembagian 10 min 4 itu bisa naik jadi perkalian ya. Jadi bisa dikali 10 tapi pangkat minus 4-nya jadi positif. Jadi pangkat besarnya gaya tariknya adalah 54 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 4. F-nya sama dengan jadinya 54 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. Kenapa 1? Karena min 3 ditambah 4 itu 1. 10 pangkat 1 ya 10, berarti F-nya sama dengan 540 gitu. Ya. Jadi sebenarnya hitung-hitungannya di listrik statis itu ya ini, listrik statis ya gaya listrik atau hukum gaya Coulomb. Ini hitung-hitungan cuma di selebihnya konsepnya harus matang. Yang tadi itu kakak jelasin, dia harus belajar lagi. Ini hanya sekedar perkenalan ya, mungkin nanti kalau sudah masuk ke pembelajaran sesungguhnya ini akan dibahas lagi lebih dalam. Tapi kurang lebih seperti ini. Tapi memang contoh-contohnya akan bervariatif. Ada yang 2 muatan, ada yang 3 muatan. Kan hanya 2 muatan. Gimana kalau misalkan muatannya ada 3? Itu akan berbeda lagi. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kakak hapus. Oke.
Oke, sudah ya. Kalau sudah, ini kita hilangkan. Lanjut ya. Nah, setelah gaya listrik ada lagi medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan itu bukan kota ya, bukan kota Medan. Medan itu misalkan ada kata-kata gini, medan tempur. Oh, berarti itu tempat tempur. Medan perang, tempat perang. Oh, masih banyak lagi. Berarti kalau misalkan medan listrik, ya daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik. Gitu ya. Medan listrik berarti daerah yang dipengaruhi muatan listrik. Gimana? Ya, oke. Adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Ya, karena kan tadi semakin jauh itu makin lemah, berarti medan listriknya sudah makin kecil, udah nggak ada. Medan listrik dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya dari muatan positif ke muatan negatif. Pokoknya berarti muatan positif itu arah medannya selalu menjauhi muatan, sementara muatan negatif arah medannya mendekati muatan, menuju muatan. Oke, seperti ini. Ini ada muatan positif, ada muatan negatif. Muatan positif, muatan negatif, ini arah medannya menuju muatan negatif. Berarti muatan positif itu menjauhi muatan, arah medannya. Muatan positif menjauhi muatan, sementara muatan negatif, arah medannya adalah mendekati muatan atau menuju muatan. Seperti itu ya. Ini besarnya seperti ini, besarnya medan listrik. Kayak gini. Ini nanti akan dibahas di dalam. Muatan listrik itu ya ada hubungannya juga dengan gaya listrik. Oke, terus kemudian ada elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi benda apakah bermuatan atau tidak. Ini elektroskop. Nah, ini untuk mendeteksi benda bermuatan disebut elektroskop. Ini prinsipnya seperti ini. Sama tadi seperti prinsipnya induksi listrik. Ketika benda didekatkan, jadi awalnya si elektroskop itu bermuatan netral. Ketika benda didekatkan dengan salah satu benda bermuatan, maka benda yang sejenis muatannya akan turun ke bawah, dan yang berlawanan jenis dia akan naik ke elektroskop. Seperti itu, ya. Oke. Elektroskop menggunakan prinsip induksi listrik. Ini misalkan ada muatan, ini kan elektroskop tadi seperti itu ya. Jadi awalnya dia netral, positif dan negatifnya terdapat di seluruh tempat. Ketika didekatkan dengan muatan negatif, maka positifnya naik ke atas ke sini dan negatifnya turun ke bawah. Oh, berarti si benda ini muatannya negatif karena positifnya naik, negatifnya turun. Karena negatif kan jenis, dia akan menjauh. Positifnya berlawanan jenis, dia akan naik. Nah, ini juga sama seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sistemnya pakai sistemnya induksi. Ada lagi potensial listrik. Salah satu dari subnya listrik statis itu ada potensial listrik. Apa sih potensial listrik? Potensial listrik itu, itu ya. Jadi potensial tinggi kandungan elektronnya sedikit, potensial rendah kandungan elektron banyak. Potensial listrik itu yang menyebabkan arus akan berpindah atau bergerak. Arus yang menyebabkan arus berpindah itu adalah terjadinya atau terdapatnya perbedaan potensial. Akan terjadi aliran arus listrik karena adanya beda potensial. Contoh sederhananya misalkan air. Air akan mengalir kalau ada beda kan. Kalau lurus, misalkan ada peralon lurus gini, airnya akan mengalir nggak? Nggak mungkin. Air nggak akan mengalir pada peralon yang lurus. Nah, itu ya. Air akan mengalir pada peralon yang seperti ini. Ini ada beda potensial. Yang tinggi ke yang rendah. Itu beda potensialnya seperti itu. Itu ya. Maksudnya beda potensial itu seperti itu. Elektron berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau elektron dia berpindahnya dari yang rendah ke yang tinggi. Kalau arus listrik, nanti kalau sudah masuk ke rangkaian listrik, itu akan bahas lagi tentang arus listrik, kebalikan dari elektron.
Elektron berarti dari yang rendah ke yang tinggi, arus listrik dari yang tinggi. Oke, seperti itu. Step dari potensial. Ya. Oke. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari satu potensial ke potensial yang lain. Misalnya potensial listrik ini usahanya, usaha untuk memindahkannya itu ada muatan dikali dengan beda potensial atau potensial listrik. Ini seperti ini, ada potensial listrik di titik muatan dipengaruhi oleh jarak juga, berarti kan semakin dekat makin besar potensial listrik. Ini seperti ini, ya. Oke. Oke, fenomena ada fenomena listrik statis. Sebenarnya fenomena listrik statis itu banyak sekali kita temukan di dalam kehidupan kita. Salah satunya petir. Ada lagi misalkan apa fenomena listrik statis, kan TV jadul nih, TV zaman dulu ya suka ada. Kalau habis dimatikan, itu kalau kita pegang pakai tangan, ada krek. Nah itu adalah fenomena listrik statis. Atau misalkan habis nyetrika nih, bajunya itu kalau habis nyetrika, kalau kena kulit kita, bulu-bulu dari kulit kita, itu akan seperti tertarik. Nah itu juga fenomena listrik statis. Dan ada juga petir. Petir juga sebagai fenomena listrik statis. Kenapa bisa jadi fenomena listrik statis? Apa sih petir? Oke. Bukan ini ya. Ini mah petirnya Thor. Ini kalau ini petirnya petir yang keren ya. Kalau petir ini keren. Tapi sebenarnya petir itu sangat berbahaya sekali ya. Kalau misalkan kena orang saja sudah gosong. Jadi meninggal. Itu orang yang terkena petir biasanya bisa meninggal juga. Nah, memang tegangannya. Kalau ini kan film ya. Oke. Thor itu kan putra petir. Oke. Nah seperti ini. Petir. Bahkan bisa menyambar pohon aja bisa hangus ya, apalagi kalau kena orang. Sangat berbahaya sekali. Kenapa bisa terjadi petir? Kenapa sih bisa terjadi petir? Apa yang menyebabkan petir? Kenapa sih bisa ada petir? Petir itu terjadi karena itu kan proses terjadinya petir biasanya kalau misalkan mau turun hujan. Kalau mau turun hujan kan biasanya awan sangat banyak sekali bergerak gitu. Awan bergerak. Saat awan bergerak itu dia bergesekan dengan awan yang lain. Saat dia bergesekan dengan awan yang lain, maka akan timbul tadi kan kalau dia benda bergesekan, maka akan terjadi perpindahan elektron. Nah, saat elektron, misalkan si awan itu kelebihan elektron, terus kemudian dia bergerak menuju ke suatu dataran yang tinggi. Nah, di dataran yang tinggi itu karena dia bermuatan elektron, karena kan dataran yang tinggi, misalkan pohon tinggi itu kan dia masih menyatu dengan tanah, sementara tanah itu sebagai pusatnya listrik. Ketika muatan negatif datang dari si elektron, muatan positifnya naik ke pohon tinggi atau gedung tinggi. Nah, akan terjadi karena kan tadi terjadi apa? Kalau muatan positif dan negatif akan tertarik, akan terjadi reaksi atau terjadi seperti ini, petir. Nah itu. Nah, setelah proses pergesekan, lahirlah elektron-elektron bebas yang kemudian berkumpul dan saling menguatkan satu dengan lain. Sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan. Karena tadi adanya beda potensial. Ada beda potensial itu kan menyebabkan elektron berpindah dari yang rendah ke yang tinggi, dari yang potensial rendah ke potensial. Itu seperti jadinya petir. Karena petir ini sangat berbahaya, nah, maka beberapa ilmuwan, salah satunya Benjamin Franklin, orang yang dia meneliti tentang petir, karena dia mengetahui bahwasannya petir itu sangat berbahaya. Dia terus kemudian menemukan penangkal petir. Dia menemukan penangkal petirnya nih
pada tahun 1750. Penangkal petirnya yang untuk melindungi rumahnya dari petir itu. Ya, berarti sistem dari penangkal petir agar si muatan listriknya itu nggak sampai naik ke atas, biar bisa turun. Seperti prinsip kerja alat penangkal petir ini berdasarkan prinsip induksi muatan listrik yang tadi itu, ketika didekatkan dengan salah satu benda bermuatan yang sejenisnya akan turun ke bawah. Jadi petir yang menyambar di antar bangunan-bangunan tinggi tidak akan membahayakan bangunan serta penghuninya karena ada pemindahan muatan. Jadi listrik yang harusnya berkumpul ke atas dipindahkan dengan apa yang tadi, alat penangkal petir. Itu biasanya bangunan-bangunan tinggi, kampus, hotel, pokoknya bangunan-bangunan tinggi biasanya menggunakan penangkal petir. Karena kalau tidak menggunakan penangkal petir itu akan sangat berbahaya. Karena bumi itu sebagai pusatnya listrik. Makanya kenapa kalau misalkan si abang-abang servis misalkan ya biasanya suka pakai sandal jepit. Itu bukan apa-apa karena sandal jepit itu kan bahan insulator yang sangat sulit untuk mengantar arus listrik. Jadi ketika kalau misalkan ada kejutan listrik itu dia tidak akan sangat besar. Listrik yang dia kesetrumnya itu nggak separah itu, nggak parah-parah banget, cuma dikit doang mungkin kejut. Jadi dia tidak menyatu dengan tanah, karena kalau sampai nyatu dengan tanah itu akan sangat besar dan akan sangat fatal akibat itu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi seperti itu materinya. Sebentar. Silakan ya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait materi kakak yang tadi kita sampaikan. Silakan di diam dulu. Ya, manusia sebagai penghantar listrik. Ya kan? Contohnya gini, misalkan kenapa orang kesetrum, misalkan ada orang kesetrum nih. Kalau misalkan dipegang lagi sama orang di belakangnya, dia juga akan ikut kesetrum. Kenapa? Karena juga manusia sebagai pembawa listrik juga. Di dalam tubuh kita juga terdapat listrik. Makanya kalau misalkan orang kesetrum, jangan dipegang lagi. Sama-sama gosong. Kan suka ada di film-film ya? Ya nggak? Itu memang benar, karena manusia sebagai pusat listrik juga. Banyak listrik di dalam tubuh manusia. Tuh. Ya. Oke, paham ya. Ada lagi teman-teman, tadi ada yang tanya, apakah manusia penghantar listrik? Ya, betul, manusia sebagai penghantar. Air juga sama. Oh ya, suara kakak kedenger ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik?
Apa sudah paham? Paham ya? Oke, untuk lebih paham, kita akan belajar lagi lebih dalam. Karena suka itu kan timbul karena kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, maka akan timbul rasa suka. Nah, gitu ya. Di fisika itu, fisika sulit itu karena kita tidak tahu. Sebenarnya kalau kita tahu itu, ya nggak sesulit itu, karena fisika itu banyak sekali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa yang sudah tadi kita bahas, ya itu juga banyak. Oke. Di dalam tubuh manusia itu kan banyak terdapat elektron baik elektron maupun proton. Itu. Atau banyak ion-ion juga. Ion kan mengandung muatan. Kayak gitu. Makanya, jadi ketika dia bersentuhan atau bereaksi dengan listrik, dia akan apa? Akan terjadi reaksi listrik atau terjadi penghantaran listrik. Karena manusia juga sebagai sumber listrik. Banyak terdapat senyawa-senyawa dalam tubuh kita juga terdapat muatan-muatan. Tuh. Itu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Itu ya, atau tubuh manusia bisa mengantarkan listrik seperti saat seorang terkena strum bertekanan tinggi, itu ya. Seperti itu. Ini seperti itu, sama kayak kakak tadi. Cara menghindarinya adalah tadi dengan menggunakan bahan pakaian katun atau bahan pakaian yang tidak bisa menghantarkan listrik. Tuh. Ya. Yang tidak bisa menghantarkan listrik ya, tadi katun atau misalkan pakai sandal, atau dipegang lagi nih orangnya pakai sandal atau dicabut, misalkan yang kesetrum itu jangan cabut pakai tangan kita, karena tangan kita menghantarkan listrik. Itu juga bisa menggunakan beberapa peralatan yang tidak bisa menghantarkan listrik, atau ujung-ujung saraf kita kan juga terjadi listrik juga, gitu ya. Itu kalau misalkan di kelas di kurikulum nasional juga ada saraf yang pembahasan tentang saraf yang menggunakan prinsip listrik, gitu. Ya. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, itu ya, itu kalau itu saya kurang tahu ya. Cuman yang jelas itu juga sama, reaksi listrik yang terdapat di tubuh kita. Enggak ya. Ini ada yang tanya, apakah penemuan listrik pertama kali melibatkan bulu kucing? Tadi listrik pertama kali itu ember tadi. Jadi orang Yunani meyakini bahwa listrik itu ya tadi batu amber. Itu adalah listrik. Kalau kita kesemutan, gimana? Kalau kita kesemutan itu mah bagian dari reaksi biologi dalam tubuh kita. Itu juga sama, karena kan tubuh kita juga sama-sama terdapat aliran. Itu aliran dalam tubuh kita.
Itu kan kenapa bisa kesemutan? Karena apa? Karena tidak adanya aliran darah ya biasanya seperti itu. Makanya terasa kesemutan. Kalau siku kebentur itu kan ada semacam urat ya, urat yang terkena benturan tadi. Tuh. Oke, itu bagus pertanyaannya. Biar nanti kakak coba cari lagi. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas lagi. Oke, sudah jam 10 ternyata. Oke, itu nanti akan dibahas lagi di bagian biologinya tentang listrik. Itu akan dibahas tentang misalkan di dalam tubuh kita. Itu gimana terjadi. Oke, gitu ya. Oke. Oke, cukup ya teman-teman, adik-adik semua. Cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan kembali bahas. Mungkin kalau ada pertanyaan yang tadi kita coba bahas lagi ya. Kalau misalkan ada waktu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ini pertanyaannya. Oke, ini kita jawab saja lah. Cukup ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, di masa yang sulit seperti ini. Tetap belajar di rumah, membantu orang tua. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.